العلي العظيم. يا سلام سلمنا يا الله، سلمنا يا الله، سلم أولادنا يا الله، سلم أهلنا يا الله، سلم أهلنا يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi summa ata masjidahuma fa shalli raka'atan fi ajri ummati. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini oleh Allah kita diberi kesempatan untuk melaksanakan city tour, mengunjungi tempat-tempat bersejarah tentang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada saat ini diberi nikmat oleh Allah yang sangat besar luar biasa, yaitu menjadi tamu Rasulullah. Menjadi tamu Rasulullah, langsung bertatapan dengan Rasulullah, berjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saat ini kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang sangat besar luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan sehat kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan lancar. Kalau sudah tidak sehat, subhanallah dulu ya. Semoga Allah sehatkan semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan kita, yang mengangkis kita dari alam yang penuh dengan kezaliman, dibawa ke alam yang terang benderang, di adanya dinul Islam wal iman. Halo Ibu, assalamualaikum. Hari ini kita akan kemana aja Ibu? Kita akan mengunjungi Jabal Roh. Ya. Kita akan mengunjungi Jabal Roh. Iya benar. Kita akan nanti kita akan wah. Ya sudah, lanjut saja. Setelah nah, ketahuan kan dari 30 jemaah ini gak ada yang baca grup. Tadi saya mau ke Jabal Roh, mau ke Jiro, tinggal lurusin aja. Mau kemana aja ini? Toko kurma. Pertama Masjid Bilal bin Rabah. Setelah itu kemana lagi? Masjid Utsman Ibnu Affan. Kemana lagi? Masjid Kuba. Baca lagu grupnya, masya Allah, capek ya Bu ya, nggak sempat ya. Tapi jam 7 kumpul semua. Tapi ditanya mau kemana aja nggak ada yang jawab. Mungkin yang terakhir aja yang dibaca, apa yang paling atas saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyanyi dulu Bu ya, nyanyi dulu ya. Lagunya itu sangat menyentuh hati Bu. Kalau yang membawakan suaranya enak, menyentuh hati. Kalau yang bawakan saya bukan menyentuh hati, bikin kesel. Syairnya begini. Sungguh wajar jika terkadang terasa lelah, ingin untuk menyerah. Sungguh wajar jika merasa kepal melemah, tak tentu arah. Tapi kok nadanya kan nggak hafal juga. Cuma hafal ya, ada yang hafal. Monggo ke depan. Nggak ada liriknya. Lelah karena lillah, lelah jadi lillah. Liriknya. Tapi ada begitunya. Udah ke depan, kita hafal juga saya. Apa yang hafal Bu? Kucing garong hafal? Bu? Kucing garong? Saya paling benci lagu kucing garong itu, menghina laki-laki itu.
Bener kan? Pak dokter ya. Melakukan si kucing garong. Lihat mangsa mata mengiong. Wah. Tapi ada lagu yang saya itu suka gitu loh. Yang gini loh, hitam, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Hitam, hafal itu? Kakek-kakek hafal? Ayo bersama. Hitam, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Itulah pilihan saya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, sebelum lanjut nyanyi, ini adalah Masjid Utsman bin Affan. Nih. Ini adalah Masjid Utsman bin Affan. Nah, ini adalah Masjid Bilal bin Rabah. Yang depan, kemarin sudah saya tunjukkan. Ini adalah Masjid Bilal bin Rabah. Entah mengapa sebabnya, Asik. warna hitam aku suka, sampai benda yang ku punya warnanya hitam semua. Lanjut. Hitam, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Itulah Amir namanya. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa saya pagi ini melantunkan lagu hitam? Ingat Ibu, sejarah tentang Masjid Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah sahabat Rasulullah yang warna kulitnya lebih hitam daripada saya. Hitam Bu, bahkan dalam sejarah itu diterangkan bahwasanya Sayyidina Bilal bin Rabah itu cuma giginya aja yang putih Bu. Kalau saya kan masih ada kuning-kuningnya sedikit, putih-putihnya sedikit ini, enggak itu hitam, enggak begitu hitam pekat, nah ya. Tadi ada manis-manisnya gitu loh. Sayyidina Bilal bin Rabah, siapa Sayyidina Bilal bin Rabah? Kalau kita tidak kenal, niscaya kita tidak sayang, benar? Tak kenal maka tak sayang. Setuju Pak? Sepakat? Jika tidak kenal, kita tak sayang. Sayyidina Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak. Ceritanya begini. Fokus pada sejarah. Sejarah amatlah penting. Karena kita nanti kalau ada teman-teman kita kita datang, pasti ada yang ke rumah bertanya-tanya kemana dan kemana. Sayyidina Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak yang diperbudak oleh Abu Umayyah namanya. Masya Allah. Pada suatu ketika Bapak Ibu, Sayyidina Bilal bin Rabah itu melafazkan kalimat Allahu Ahad. Artinya Tuhan itu satu. Dan Abu Umayyah itu pada saat itu bukan orang Islam, akan tetapi menyembah berhala. Terus diketahui oleh anaknya si Abu Umayyah. Abu Umayyah itu punya anak. Lalu disampaikan kepada bapaknya bahwasanya yang bernama Bilal itu melafazkan Allahu Ahad. Maka di sana Abu Umayyah itu marah besar karena Sayyidina Bilal itu beda keyakinan dengan majikannya. Seorang budak yang bernama Bilal itu tidak mau mengikuti sesembahan majikannya. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah dipanggil oleh Abu Umayyah. Pertama dibujuk dengan hadiah. Kalau asalkan kamu mengikuti ajaran agama saya kamu kasih hadiah. Di sana Bapak Ibu, Abu Umayyah menolak. Sayyidina Bilal bin Rabah menolak. Setelah itu dibujuk kembali, kemudian marah. Abu Umayyah itu marah, kemudian Abu Umayyah itu mengikat Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal tangannya diikat, kemudian dijemur di Mekah Bu. Dijemur, dan di atas badan dari Sayyidina Bilal itu diberi batu yang amat besar. Lalu batu tersebut diinjak-injak oleh Abu Umayyah. Tujuannya agar keyakinan dari Sayyidina Bilal tersebut berubah, agar tidak menyembah Allah. Akan tetapi subhanallah, dengan keyakinan yang amat kuat dari Sayyidina Bilal Bapak Ibu, Sayyidina Bilal tetap walaupun disiksa, badannya ditindih dengan batu dan batu itu diinjak-injak, tetap melafazkan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Subhanallah. Setelah itu Bapak Ibu, Sayyidina Bilal diketahui oleh sahabatnya Abu Bakar.
bukan sahabat Abu Bakar, sahabat dari Abu Bakar. Lalu disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwasanya ada seorang budak gara-gara melafazkan Allahu Ahad itu disiksa oleh majikannya. Maka oleh Abu Bakar Sayyidina Bilal itu dibeli, Bu, karena dulu budak bisa dijual belikan seperti kambing, seperti sapi, Pak. Kalau sudah menjadi budak diapain aja sama majikannya, pasrah. Maka dibelilah oleh Sayyidina Abu Bakar dengan harga yang fantastis, dengan harga yang mahal. Kemudian Sayyidina Bilal itu dikasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah. Jadi Sayyidina Bilal itu dibeli oleh Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar bukan untuk dirinya, akan tetapi dihadiahkan kepada baginda Rasulullah untuk menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung ceritanya, Bu? Bisa dipahami? Assalamualaikum. Bisa dipahami ceritanya, Bu? Bisa ya? Bisa. Nah, setelah itu Sayyidina Bilal bin Rabah bersama Rasulullah. Bahkan ada sejarah yang mengatakan sahabat Rasulullah yang paling banyak bersama Rasulullah adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, insya Allah kita akan sampai ke Uhud. Nanti lanjut ya, Bu ya. Kalau ada waktu insya Allah kita lanjut. Allahu Akbar. Sudah punya wudhu semua? Sudah. Nah, di depan kita ini adalah Masjid Quba, di mana hadisnya sahih yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa sholli rak'atan fihi ka ajri umratin. Barang siapa yang mensucikan diri dari rumahnya, kalau kita kan ada di hotel, dari hotelnya, maka di sana dan sholat di Masjid Quba tersebut 1 rakaat, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah kita sudah umroh 2 kali, dan insya Allah Allah kasih pahala 1 kali lagi saat kita sholat di Masjid Quba. Amin, Allahumma amin. Sudah punya wudhu semua. Jadi orang yang sholat 2 rakaat di sini sama dengan pahala umroh. Kalau kita sholat tawaf, sholat apa? Sholat hajat, sholat duha, sholat taubah juga bisa di sini. Berapa kali umroh itu, Bu? Kalau misalnya 3 kali sholat, tapi jangan sampai 100 sholat, Pak ya. Pak, kita ada jalan lagi, ya. Paling banyak 3 sholat, nah, duha, taubah, dan tahiyatul masjid. Apa lagi? Tapi anunya, Bu, doa ayatnya jangan yang panjang-panjang, itu langganan kita. Kul itu, kul huwallahu ahad. Jangan baca surat Al-Baqarah, Bu. Ya, sampai besok. Subhanallah. Jadi di sini nanti ini masjid yang pertama kali, yang Masjid Quba ini masjid yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunnya. Bahkan Rasulullah yang pertama kali dan batu pondasinya. Di sini yang dinamakan dengan Masjid Quba, fungsinya ini dulu untuk rumah sakit, Bu. Rumah sakit dan musyawarah tentang perang, dan juga fungsinya untuk melaksanakan ibadah. Kenapa kok hadis itu keluar dari baginda Rasulullah? Begini ceritanya, Bapak Ibu. Bisa dengar, Ibu? Kenapa kok sampai hadis man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fasalli rak'atan fihi ka ajri umratin? Kenapa kok ada hadis seperti itu? Ceritanya begini. Pada suatu ketika Makkah itu belum terbuka. Maksudnya belum terbuka, masih dikuasai orang-orang kafir. Datanglah segerombolan sahabat, lalu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kami sudah merindukan Ka'bah. Kami ingin sekali untuk melaksanakan umrah. Maka di sana untuk mengobati kerinduan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Rasulullah menjawab, jangan bersedih. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, man tatahhara fi baiti thumma ata Masjid Quba fasalli rak'atan fihi
ka ajri umratin, barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu melaksanakan sholat 1 rakaat, 1 sholat di sini, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Amin. Alhamdulillah. Ini masjid di mana Al-Quswah, tumpangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhenti di sini, tidak mau jalan lagi, Bu. Ceritanya nanti ini sudah sampai soalnya ya, tentang Al-Quswah. Kenapa Al-Quswah itu, kenapa kok sampai tidak mau jalan? Nanti lagi nyambung ceritanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya Bu ya, berarti 2 belum selesai. Di sini kita sholat, setelah itu kita balik ke bis. Ya Bu ya, kita akan melaksanakan city tour yang lain, yaitu kebun kurma dan juga Jabal Uhud, Masjid Qiblatain dan lain sebagainya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi